Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kita akan melanjutkan tutorial tentang tool Photoshop. Tinggal beberapa tool yang belum saya review atau saya bedah. Mungkin ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang biasa digunakan di Photoshop. Yang pertama kita punya tool yang namanya gradient tool. Ini untuk membuat gradasi di sebuah objek. Nah, kenapa kok ini ada tanda peringatan nggak bisa ngedit? Karena kita harus buat layer baru. Kita buat layer baru dulu. Nah, setelah kita buat layer baru, dia otomatis bisa untuk memberikan gradasi. Dan saya ulangi lagi, setiap tool Photoshop itu ada yang namanya option tool, yaitu di atas sini, di top barnya sini ada. Setiap kita pakai tool Photoshop selalu ada opsi-opsi di atas sini. Nah, ini ada kalau kita klik muncul gradient editor. Kalau kita pakai Photoshop versi terbaru, versi Adobe CC berapa atau Adobe CC lah, akan ada preset atau template warna yang sudah disediakan Photoshop. Nah, ada beberapa warna yang bisa digunakan dari template atau preset di Photoshop. Misalnya saya pakai ini, tekan OK. Nah, dia otomatis berubah warna. Caranya klik kiri tahan, tarik kemana gradasi yang kita inginkan. Saya inginkan ke sini. Nah, dia otomatis membuat sebuah gradasi sesuai warna yang kita inginkan. Cuma ada kekurangan di tool ini, yaitu kita nggak bisa merubah otomatis. Jadi kita buka dulu di sini. Misal kita ingin ganti warna, kita cari lagi warna lain. Nah, sudah di OK. Nah, dia nggak bisa otomatis berubah di project kita. Otomatis kita melakukan lagi, klik kiri tahan, tarik. Nah, seperti itu. Tapi ada opsi lain untuk membuat gradasi di project kita, itu menggunakan efek. Nanti di tutorial berikutnya saya akan membedah tentang layer style. Nah, di situ ada efek gradasi. Lanjut. Nah, di sini apa? Ini opsi gradasinya, seperti ada yang namanya radial gradient, terus ada angle gradient, ada reflected gradient, sama diamond gradient. Kalau yang biasa ngedit mungkin tahu ini gradasinya gimana. Kita coba radial gradient. Nah, dia membuat sebuah gradasi yang warnanya di tengah, titiknya di tengah. Nah, ini radial gradient. Ada ini yang ketiga. Nah, ada seperti titik tengahnya gradasinya. Terus yang berikutnya ini diamond itu seperti kayak pin. Nah, diamond gradient. Nah, untuk mode dan sebagainya, opacity seperti biasanya. Nah, mungkin itu tool untuk membuat gradasi. Lanjut kita ke blur tool. Nah, ini untuk membuat blur objek. Sini saya punya foto anak kecil.
tapi kepalanya terputus. Apa ini buat praktek aja, kita pakai blur gradient. Nah, tetap lagi kita klik ini, ada opsinya di atas ini. Sama kalau pengen besar kecilkan size nya, klik kanan akan otomatis keluar opsi seperti ini, ukurannya diperkecilkan. Dilihat, dan bisa disetting di strike-nya mau berapa besarnya. Nah, itu untuk tool blur. Nah, ini untuk dogger tool untuk lighten areas in an image, untuk mencerahkan bagian yang gelap. Dilihat tangannya, nah ini kan gelap, jadi untuk menyerahkan. Cuma ini jarang sekali dipakai untuk tool ini. Pilihan selanjutnya ada pen tool. Kemarin kita sudah praktek pen tool pas kita membuat seleksi objek. Ini saya bahas lagi pen tool. Di sini ada opsi shape sama pad. Shape itu istilahnya membuat sebuah objek shape yang ada fill-nya sama stroke-nya. Fill itu warna dalam objek, stroke itu garis tepi. Contoh ini saya fill-nya coklat, garis tepinya hitam. Ini ukuran size garisnya. Nah, kita membuat sebuah shape sesuai dengan warna yang di sini. Fill-nya warnanya warna dalam ini, stroke itu garis tepi. Ini tipe garisnya. Nah, ini untuk pen tool. Nah, di pen tool sini ada yang menambahkan objek dan lain sebagainya. Tool yang selanjutnya yaitu text tool atau type tool. Ini untuk membuat sebuah tulisan atau teks di Photoshop. Opsinya dari sini ada font, terus tipe fontnya bold, regular, underline, miring. Nah, ini ukuran fontnya. Nah, sama ini. Nah, ini untuk rata kanan kiri, rata tengah, warna teksnya. Terus ini ada untuk membuat teks yang melengkung, biasanya itu di sini. Art ini teks melengkung, bisa dicoba-coba di sini settingannya. Nah, kalau sudah di OK, kalau sudah dicentang. Nah, ini untuk text tool. Terus selanjutnya ada, langsung ini aja. Ini tool untuk membuat sebuah shape yang sudah ada bentuknya, kayak rectangle, ellipse, triangle, polygon, line, dan lain-lain. Ini buat sebuah objek aja, objek biasa. Nah, seperti ini. Terus aja ada hand tool ini untuk memindahkan project kita atau menggeser-geserkan project kita, itu pakai hand. Bisa juga opsinya pakai spasi ditahan. Nah, dia akan otomatis berubah menjadi hand tool. Terus yang terakhir ada zoom in, tool zoom, ada zoom in, zoom out. Nah,
ada zoom in, zoom out. Nah ini sudah ya, toolnya sudah saya bedah semua, mulai dari awal sampai zoom ini, mulai dari move tool dan sebagainya. Dan yang sering digunakan itu apa? Enggak semua tool di Photoshop itu digunakan. Kebanyakan yang digunakan itu, mungkin yang sering digunakan itu untuk cropping objek pakai pen tool yang pasti, yang paling bagus. Terus tool yang lain juga jarang, ada yang sering digunakan, ada juga yang jarang digunakan, ada juga yang sama sekali nggak digunakan. Jadi desain pakai Photoshop itu tergantung kita mendesainnya tekniknya gimana, karena setiap orang kalau pakai aplikasinya berbeda-beda, itu tekniknya berbeda. Sama juga user Photoshop, ada berbagai cara untuk desain di Photoshop. Desainnya tiap orang ada yang sama, ada yang tekniknya berbeda. Itu serunya kalau kita pakai Photoshop. Dan kita untuk membuat sebuah desain seperti manipulasi gambar dan lain sebagainya, edit foto, itu biasanya sering pakai Photoshop. Nah mungkin itu tadi tutorial dari saya. Untuk tutorial atau bedah tool Photoshop sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang layer style. Ini layer style, kalau dilihat ada di kanan bawah ada yang simbol FX, itu namanya layer style. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang layer style. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.